Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay students, today we are going to continue our lesson in lesson 9, which is learn about places. Di lesson 9 ini kita akan mempelajari some of places atau beberapa tempat-tempat yang sering kita jumpai. Now open your book on page 72. Buka buku paketnya halaman 72. Please listen carefully and then repeat after me. Miss akan bacakan, anak-anak dengarkan dengan saksama lalu ulangi setelah Miss baca. Number 1. A school. Sebuah sekolah. This is a school. Ini adalah sebuah sekolah. We are study in the school. Kita belajar di sekolah. Jadi sekolah adalah tempat untuk belajar atau menuntut ilmu. Number 2. A bookstore. Sebuah toko buku. This is a bookstore. Ini adalah sebuah toko buku. We buy some books in the bookstore. Kita membeli beberapa buku di toko buku. Jadi toko buku adalah a place to buy a book, tempat untuk membeli buku. Number 3. A hospital. Sebuah rumah sakit. This is a hospital. Ini adalah sebuah rumah sakit. If we are feeling unwell, we go to the hospital. Kalau kita merasa sedang tidak enak badan, maka kita pergi ke rumah sakit. Number 4. A bank. Sebuah bank. This is a bank. Ini adalah sebuah bank. Bank adalah a place to save money. Ya, tempat untuk menyimpan uang. Number 5. A swimming pool. This is a swimming pool. Ini adalah sebuah kolam renang. A swimming pool is a place to swim. Sebuah kolam renang adalah tempat untuk berenang. Number 6. A supermarket. Sebuah supermarket. This is a supermarket. Ini adalah sebuah supermarket. Supermarket adalah tempat untuk to buy something, untuk membeli sesuatu. Misalnya makanan, minuman, perlengkapan mandi, dan kebutuhan lainnya. Itu ada di supermarket. Kita bisa menggunakan pertanyaan where are you going untuk menanyakan tempat tujuan dari seseorang, yang artinya kemanakah kamu ingin pergi. Lalu untuk jawabannya kita bisa gunakan kalimat I am going to bla bla bla. Tempatnya di mana? Misalnya I am going to bookstore mom. I want to buy some comics. Saya ingin pergi ke toko buku, Bu. Saya ingin membeli beberapa komik. Misalnya ingin pergi ke sekolah. Berarti jawabannya I am going to the school. Saya ingin pergi ke sekolah. Misalnya ke bank. I am going to the bank. Saya ingin pergi ke bank. Ke kolam renang. I am going to the swimming pool. Saya ingin pergi ke kolam renang. Oke students, sekarang Miss akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengerjaan exercisesnya atau latihan-latihannya. Untuk latihan yang pertama ada di halaman 73 dan ini sangat mudah ya. Coba pertama-tama kita perhatikan dulu gambar yang ada di poin B. Directionnya adalah listen to your teacher and match the sentence with the correct picture. Artinya, dengarkanlah gurumu dan pasangkanlah kalimat dengan gambar yang benar.
Nah, perhatikan untuk gambar yang A. Di sana ada seorang anak perempuan yang sedang berenang. Gambar B, ada anak perempuan yang sedang berjalan untuk menuju sekolah. Gambar C, ada anak laki-laki yang kakinya sedang terluka. Yang D, gambar anak laki-laki yang sedang membawa dompet berisi uang. Yang D, ada seorang ayah yang sedang berjalan menuju kantor atau ingin pergi bekerja. Yang F, ada gambar seorang ibu yang membawa keranjang belanjaan. Nah, di kotak yang kedua ini ada 6 sentences, ada 6 kalimat. Nah, tugas anak-anak yaitu memasangkan antara ke-6 sentences ini dengan ke-6 gambar ini. Manakah yang sesuai? Gambar yang sesuai dengan sentence yang di bawah ini. Misalnya, for example, number 1, I am going to the bank. Saya akan pergi ke bank. Nah, jawabannya yang D. Tuh, perhatikan. Ada gambar anak laki-laki yang sedang membawa dompet berisi uang, maka ia akan pergi ke bank. Nah, Miss akan bacakan dan Miss akan artikan untuk sentence selanjutnya. Number 2, Bimo is going to the hospital. Bimo ingin pergi ke rumah sakit. Number 3, Mother is going to the market. Ibu ingin pergi ke pasar. Number 4, Mila is going to school. Sorry, itu mistake ya, harusnya Mila is going to the school, ada the-nya. Mila ingin pergi ke sekolah. Number 5, she is swimming at the swimming pool. Dia perempuan ingin berenang di kolam renang. Number 6, Father is going to the office. Ayah ingin pergi ke kantor. Nah, sesuaikan gambar mana yang cocok untuk sentence yang mana. For the second exercise, untuk latihan yang kedua ada di halaman 74 poin D, yaitu memilih jawaban yang benar berdasarkan pada teks yang di poin C. Miss akan bacakan teksnya dan akan Miss terjemahkan. The first text yang pertama, this is a hospital. Ini adalah sebuah rumah sakit. There is a doctor. Ada seorang dokter. There is a nurse. Ada seorang suster. The doctor is treating his patient in the hospital. Dokter sedang merawat pasiennya di rumah sakit. The second text, this is a classroom. Ini adalah sebuah kelas. There is a teacher. Ada seorang guru. There is a principal. Ada seorang kepala sekolah. There are the students. Ada murid-murid. The students are listening to the teacher. Murid-murid sedang mendengarkan guru. Ya, untuk latihan yang ketiga ada di halaman 76 poin F, yaitu melengkapi huruf yang kosong agar menjadi sebuah nama tempat yang benar. Dan untuk latihan yang keempat ada di poin G, yaitu dengan menulis kata true yang artinya benar atau false yang artinya salah berdasarkan pada pernyataannya. Miss akan bacakan dan terjemahkan pernyataan-pernyataannya dari nomor 1 sampai 7. Number 1, I am buying vegetables at the supermarket. Saya membeli buah-buahan di supermarket. True or false? Number 2, I am studying at the stadium. Saya belajar di stadion. Number 3, I am swimming in the hospital. Saya berenang di rumah sakit. Number 4, I am seeing the movie at the movie theater. Saya menonton film di pertunjukan film. Number 5, I am saving money at the zoo. Saya menyimpan uang di kebun binatang. Number 6, I am buying books at the bookstore. Saya membeli buku di toko buku. Number 7, I am seeing a football game at the stadium. Saya menonton permainan sepak bola di stadium. Dan untuk latihan yang terakhir, perhatikan gambarnya, lalu buatlah kalimat di bawahnya. Nah, coba anak-anak perhatikan contoh yang ada di nomor 1 dengan menggunakan
rumus yang sudah Miss buat, yang sudah Miss highlight dengan warna merah ini. Ada verbnya study, lalu ada adverb of place-nya, kata keterangan tempatnya, at the school. Maka cara pengerjaannya yaitu ditambahkan subjek I depannya, baru ditambahkan to be-nya am. Nah, study-nya ditambahkan ing menjadi studying. Nah, karena di nomor 1 ini tidak ada objek, maka objeknya di skip dulu, tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Langsung ke adverb of place-nya atau kata keterangan tempatnya, at the school. Maka jadilah sebuah kalimat, I am studying at the school. Nomor 2, save adalah verbnya, artinya menyimpan. Money objeknya, artinya uang. At the bank, adverb of place, kata keterangan tempat, di bank. Number 3, buy sebagai verb yang artinya membeli. Fruits objek yang artinya buah-buahan. At the market, adverb of place, artinya di pasar. Number 4, swim berenang. Nah, ini juga tidak punya objek. Lalu at the swimming pool, adverb of place, di kolam renang. Maka anak-anak tinggal tambahkan I, lalu am, lalu verb ing-nya masukkan, lalu masukkan objeknya jika ada, lalu masukkan adverb of place-nya. Okay everyone, thanks for your attention. See you tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.